Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, jangan lupa pakai masker, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, perkenalkan nama Bapak Supron. Kita kelas 4 akan belajar bersama ya. Oke, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Halo anak-anak, kita akan belajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1 dan 2, bersama saya, Bapak Supron. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menilai dongeng secara perinci. Siswa dapat mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan benar. Siswa dapat mengidentifikasi kegiatan terkait pengontrolan dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan benar. Siswa dapat menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila dengan benar. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan saat menggambar dengan terperinci. Dan yang terakhir, siswa dapat menggambar bertema nelayan dengan kreatif dan mandiri. Sebelumnya Bapak mau bertanya, apakah pekerjaan orang tua kalian? Nah, apakah anak-anak tahu nelayan? Apakah anak-anak tahu juga apa itu pendongeng? Nah, jadi pendongeng itu orang yang biasa bercerita tentang dongeng. Nah, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi anak-anak. Nah, biasanya diceritakan dengan lisan secara turun-temurun. Nah, unsur intrinsik dongeng itu ada tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Oke, kita masuk ke materi ya. Oke, anak-anak baca Tupai dan Ikan Gabus pada halaman 95. Pahami dongeng tersebut ya anak-anak. Pintar sekali. Nah, sekarang kita masuk ke unsur intrinsik dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus, benar sekali. Tokohnya Tupai, Ikan Gabus, dan Ikan Hiu. Sifat tokoh, Tupai itu sifatnya suka menolong, Ikan Gabus sifatnya sabar, Ikan Hiu tidak menyerah. Tempatnya itu di Kalimantan Barat, benar sekali. Nah, awal ceritanya itu Tupai bertemu dengan Ikan Gabus, benar. Nah, akhir ceritanya Ikan Gabus sehat kembali karena memakan hati Ikan Hiu, pintar. Nah, amanat atau pesan moralnya adalah saling tolong menolong dengan sesama, pintar sekali. Nah, selanjutnya kita perhatikan halaman 97 ya anak-anak. Nah, pendapatmu tentang cerita itu bagaimana? Cerita tersebut sangat menarik karena menunjukkan persahabatan dua ekor binatang, pintar. Nah, hal baik dalam cerita itu apa saja? Sesama teman kita harus saling tolong menolong, pintar. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Tahukah kamu, dalam bercerita seorang pendongeng itu sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Nah, wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu anak-anak. Oke, Bapak punya bacaan lagi, silahkan anak-anak baca. Nah, bacaan tadi itu digambarkan pada cerita ini, pada gambar ini. Oke, Bapak jelaskan ya. Pertama, pohon itu ada di hutan, kemudian ditebang oleh penebang pohon, lalu diangkut oleh truk itu ke pengrajin kayu. Nah, pengrajin kayu mengolah kayu tersebut menjadi meja dan kursi, wayang, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan proses produksi atau membuat barang. Selanjutnya setelah dibuat, didistribusikan ke toko mebel. Nah, itu namanya distribusi. Nah, yang terakhir dari toko tersebut dibeli oleh seseorang atau pembeli. Nah, itu dinamakan proses konsumsi, pintar sekali. Nah, ayahku mendapatkan kayu untuk bahan mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan, benar sekali. Nah, dahulu hutan Kalimantan sangat lebat anak-anak dan merupakan paru-paru dunia. Tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang, seringkali karena kebakaran hutan. Ayo kita amati gambar ini anak-anak. Nah, lihat dari tahun 1950 itu warnanya hijau semua yang menandakan masih banyak sekali pohon di situ. Nah, semakin ke tahun ke depannya itu banyak warna putih yang menandakan hutannya sudah gundul. Nah, itu kenapa anak-anak? Karena sering terjadi kebakaran hutan dan ditebang secara sembarangan. Nah, bagaimana cara menjaganya? Ini dia cara menjaga kelestarian hutan. Yang
pertama melakukan reboisasi, yang kedua menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, tidak membuang sampah sembarangan di hutan, dan sebaiknya pengrajin kayu melakukan tebang pilih, yaitu memilih kayu yang sudah tua dan setelah memotong pohon lalu menanamnya kembali. Pintar. Nah, tahukah kamu setelah kita mempelajari tentang pohon di hutan, nah kamu tahu tidak nelayan itu bagaimana? Nah, nelayan tradisional itu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Bisa lihat di gambar ya anak-anak, itu bergotong royong dalam menangkap ikan. Pintar. Nah, Bapak punya cerita lagi, silahkan anak-anak baca ya, sikap gotong royong di kampung nelayan. Nah, setelah membaca itu, Bapak akan menjelaskan makna sila Pancasila, ya sila ketiga dengan lambangnya itu ya anak-anak. Nah, sila ketiga ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya, sehingga dapat disatukan melalui sila ini berbeda-beda tetapi tetap satu, atau disebut juga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Pintar sekali. Nah, arti simbolnya itu apa anak-anak? Nah, yang simbolnya itu bergambarkan pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang rindang, membuat orang-orang bisa berteduh di bawahnya. Hal ini bermakna bahwa rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Nah, hubungan makna sila ketiga dengan simbolnya itu apa? Pohon beringin memiliki gantung yang banyak. Hal ini melambangkan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, etnis, dan budaya. Artinya negara Indonesia menjadi wadah atau tempat pemersatu keragaman tersebut. Pintar. Nah, penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari bisa dibaca ya anak-anak. Nah, Bapak bacakan ya, di lingkungan keluarga itu mencintai sesama anggota keluarga dan membina kerukunan serta keutuhan keluarga. Nah, bagaimana di lingkungan sekolah? Nah, menghindari sikap dan perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah dan juga mengikuti upacara dengan tertib. Itu adalah salah satu contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Tapi karena saat ini sedang pandemi, jadi mungkin upacaranya ditunda ya. Nanti kalau sudah masuk, ingat harus ikut upacara. Nah, selanjutnya Bapak punya gambar kapal anak-anak. Perhatikan gambar kapal ini. Nah, bagaimana cara membuatnya anak-anak? Kalau kita menggambar suatu kapal itu kita harus memperhatikan apa saja? Nah, ini dia prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menggambar bentuk. Yang pertama, perspektif atau gambar yang dekat kelihatan besar dan sebaliknya. Yang kedua, proporsi, sebandingan, keseimbangan atau kesesuaian bentuk dan ukuran. Yang ketiga, komposisi, susunan atau letak objek gambar. Dan yang terakhir, gelap terang dan bayang-bayang atau menciptakan kesan 3 dimensi. Pintar sekali. Tidak terasa pelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Bapak bacakan kesimpulannya ya. Ayo kita baca bersama-sama. Nah, hari ini kita sudah mempelajari materi unsur intrinsik dongeng, mengidentifikasi jenis pekerjaan, cara menjaga kelestarian hutan, arti dan makna simbol sila ketiga Pancasila, dan berlatih menggambar kapal nelayan. Pintar sekali. Nah, sebelum kita mengakhirinya, Bapak akan berikan evaluasi di WA ya. Nanti anak-anak kerjakan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya akan Bapak berikan perbaikan dan pengayaan. Oke. Nah, terima kasih dari Bapak. Sebelumnya, anak-anak ingat tetap semangat belajar dan harus tetap membantu orang tua di rumah. Jaga kesehatan, kalau kemana-mana pakai masker. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.